Sebagai pembukaan newsroom kali ini, kami memiliki informasi 7 kendaraan hangus terbakar di Mapolres Metro Jakarta Timur akibat serangan massa Jumat malam. Selain Polres Jaktim, 5 polsek lainnya juga menjadi sasaran penyerangan. Bangkai 7 kendaraan yang hangus terbakar hingga kini masih berada di ruas jalan di depan Mapolsek Metro Jakarta Timur. 7 kendaraan antara lain 2 truk, 1 ambulans, dan 5 mobil belum dievakuasi petugas. Sejumlah pemulung pun mengais sisa-sisa barang berharga di sekitar lokasi. Sementara itu polisi menangkap 1 pelaku penyerangan dan masih diperiksa secara intensif. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini juga menjadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayung. Pemirsa, rumah anggota mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni didatangi ratusan orang. Sebelumnya massa berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Mana Sahroninya? Di rumahnya nah. Massa mendatangi kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Massa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 siang tadi. Sebelumnya massa sempat berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Warga sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak berlaku anarkis. Dan untuk mengetahui informasi terkini di kediaman Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di sana. Selamat malam, Naura, seperti apa kondisi saat ini di kediaman Ahmad Sahroni? Kediaman Ahmad Sahroni. Ya, selamat malam untuk Diandra dan juga pemirsa. Di malam hari ini untuk situasi terkini dari kediaman Sahroni memang masih dipadati oleh warga yang terus menduduki dari rumah Sahroni. Dan memang untuk saat ini lokasi kami sudah tidak berada di gang dari kediaman Sahroni. Kami sudah berada sekitar 3 gang yang berbeda dari rumah Sahroni, namun memang masih berada di Jalan Swasembada Timur. Dan di saat ini memang tadi kondisi sudah semakin panas. Dari warga juga tadi juga berhasil mengeluarkan mobil dari salah satu garasi yang berada di kediaman rumah Sahroni dan juga masih terus berusaha untuk masuk ke dalam rumah Sahroni dan mengambil beberapa barang-barang yang sekiranya masih bisa diambil warga. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, warga yang datang ke kediaman Sahroni ini memang tadi sudah berdatangan dari siang hari sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian juga di sore hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, warga sudah mulai masuk ke dalam rumah Sahroni dan juga menghancurkan dari pagarnya. Dan hingga sore hari dan malam hari ini dari Babinsa terus berusaha untuk meredam emosi warga, kemudian juga mengingatkan untuk warga supaya menahan aktivitasnya, kemudian juga dihimbau untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Dan juga dari warga sekitar, dari gang sekitar dari rumah kediaman Sahroni juga berusaha untuk menjaga keamanan. Mereka terus berjaga dari depan gangnya masing-masing. Bahkan tadi kami saat ingin mencoba masuk ke dalam salah satu gang, yaitu salah satu gang ini, mereka memasang portalnya masing-masing. Dan dari setiap ketua RT ini juga terus berjaga agar dari warga sekitar atau dari warga yang berada dari rumah Sahroni tidak masuk ke dalam gang yang dari warga lain. Sementara itu, Diandra. Naura, sementara itu apakah sudah ada keterangan dari ketua lingkungan setempat seperti ketua RT atau ketua RW di sana?
Ya, Diandra dan juga pemirsa, kami saat ini masih belum bisa mendapatkan statement dari baik ketua RT atau ketua lingkungan yang ada di sekitar, karena memang untuk situasi saat ini masih belum kondusif. Tapi nanti kami akan update kembali jika sudah mendapatkan statement tersebut. Diandra. Naura, kemudian apakah ada personel yang diturunkan ke sana untuk mengamankan kondisi saat ini? Ya, Diandra, dari tadi kami sampai di lokasi memang sudah terlihat ada beberapa aparat, yaitu dari Babinsa yang terus mengamankan lokasi, kemudian juga menertibkan warga dan menghimbau dan mengingatkan warga untuk tidak melanjutkan kegiatannya tersebut. Namun memang kami masih belum melihat ada tambahan dari Babinsa yang datang. Tadi kami hanya melihat sejumlah Babinsa, yaitu hanya 2 hingga 3 saja yang hadir untuk meredam emosi dari warga. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah nantinya akan ada tambahan dari aparat gabungan untuk membantu menertibkan warga. Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tetap berhati-hati, selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas Kamis malam buntut unjuk rasa di Pejompongan, Puan Maharani menjawab soal tunjangan anggota DPR RI yang disoroti oleh rakyat Indonesia. Puan menjawab tunjangan tersebut hanya sampai bulan Oktober saja. Sampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Pemirsa, Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI, menjawab soal tuntutan potongan gaji anggota DPR RI yang disuarakan pada aksi demo sejak 25 Agustus lalu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat, terima kasih. Dalam rangka apa ini, Mbak? Dalam rangka Rieke mengaku tak keberatan jika tuntutan masyarakat soal gaji dikurangi dikabulkan. Rieke menyampaikan terima kasih atas kritikan dan aspirasi masyarakat soal perbaikan jajarannya. Namun ia juga mengingatkan pentingnya saran dan masukan massa soal kebijakan yang akan dibuat ke depan. Selain itu, Rieke juga mendukung pengusutan 7 pelaku yang menabrak Afan Kurniawan, sopir ojek online. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa solidaritas tewasnya pengemudi ojol berlangsung di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Akibat aksi unjuk rasa tersebut, Mako Polsek Sumber Polresta Cirebon dan 2 pos polisi rusak parah. Ribuan massa gabungan berunjuk rasa di Mako Polsek Sumber Polresta Cirebon Sabtu siang. Aksi unjuk rasa berakhir ricu dan mengakibatkan kerusakan parah di Mako Polsek Sumber Polresta Cirebon serta 2 pos polantas di perempatan Sumber. Massa yang melakukan konvoi dari Panturaweru hingga Sumber ini kemudian menuju ke Mapolresta Cirebon. Petugas yang telah bersiaga di Mako Polres sempat menghimbau massa untuk tidak berlaku anarkis. Namun kericuhan tetap terjadi hingga akhirnya petugas melontarkan gas air mata yang membuat massa membubarkan diri. Petugas pun masih melakukan operasi negosiasi agar massa dapat menyampaikan aspirasinya tanpa melakukan aksi anarkis. Aksi unjuk rasa tersebut diklaim sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden unjuk rasa di Pejompongan Kamis malam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa juga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibat unjuk rasa tersebut, pos penjagaan kantor DPRD NTB dan gerbang pintu masuk Mapolda NTB dirusak. Aksi unjuk rasa di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung memanas. Massa yang terdiri dari mahasiswa yang turun ke jalan menuntut pembubaran DPR. Akibat unjuk rasa tersebut, pos penjagaan DPRD Provinsi NTB dibakar dan rusak parah. Kobaran api pun terlihat di dalam kantor wakil rakyat yang ada di Jalan Udayana tersebut. Selain itu, aksi demo mahasiswa juga berhasil menjebol pintu masuk Mapolda NTB. Mahasiswa selain leluasa menerobos masuk dan melempari kantor Polda NTB. Sejumlah personel kepolisian pun berusaha menenangkan mahasiswa yang berdemo. Aksi demo pun akhirnya dapat dikendalikan. Namun mahasiswa di NTB menyatakan tetap pada tuntutannya yang ingin membubarkan DPR. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pasca pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan Jumat malam, puluhan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kebakaran. Sebagian datang untuk melihat kondisi gedung dan ada juga yang mengambil sejumlah barang bekas. Pasca pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, puluhan mobil dinas dan kendaraan pegawai yang terbakar masih berada di halaman kantor DPRD. Sebagian besar hanya menyisakan rangka besi, bahkan ada yang hangus tanpa ban. Puluhan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kebakaran untuk melihat kondisi gedung. Ada juga yang mengambil sejumlah barang bekas meskipun kondisi dalam bangunan masih terdapat api dan hawa panas. Bangunan utama kantor DPRD Makassar juga hangus terbakar, hampir seluruh bagian termasuk dinding dan atap. Di dalam gedung, tumpukan berkas dan dokumen penting juga hangus terbakar. Sebelumnya pada Jumat malam, massa berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, 8 orang dilaporkan menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. 4 orang meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Makassar. Para korban diantaranya Syaiful, Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah. Selanjutnya Upai, seorang fotografer yang bertugas di DPRD Makassar. Korban ketiga adalah ajudan anggota DPRD Makassar bernama Sarina dan korban terakhir bernama Budi, anggota Satpol PP. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tinjau fasilitas publik yang terdampak akibat aksi unjuk rasa Jumat kemarin. Farhan juga memastikan saat ini Kota Bandung dalam kondisi aman dan terkendali. Pasca unjuk rasa, beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan seperti lampu lalu lintas, taman kota hingga bangunan cagar budaya. Beberapa kendaraan juga terbakar. Sejumlah petugas sejak pagi telah melakukan pembersihan dan mendata menginventaris kerusakan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan perbaikan segera dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Dan untuk mengetahui informasi terkini di depan kantor DPRD Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Ervan David. Selamat malam, Ervan. Seperti apa informasi terkini di sana? Ya, Jendra dan juga pemirsa dapat informasikan untuk saat ini, untuk malam ini, Kota Bandung diguyur hujan yang cukup deras. Meski demikian, masa aksi dari mahasiswa dan juga ojol masih terus menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat sejak sore tadi. Dan sore tadi sendiri ada kejadian pembakaran motor oleh massa, dan hal tersebut menyebabkan petugas kepolisian berusaha untuk membubarkan massa aksi. Dan hingga saat ini sendiri dapat kami perlihatkan pemirsa bahwa petugas kepolisian sudah berjaga di kawasan area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan sudah berhasil memukul mundur dari para mahasiswa dan juga massa aksi. Sementara untuk di kawasan area Jipang, polisi masih berusaha untuk membubarkan massa aksi yang berada di kawasan area Jepang untuk berusaha merangsek ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan untuk situasi saat ini sendiri masih berlangsung kondusif. Namun pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, situasi mulai mencekam di mana mahasiswa sempat melakukan pelemparan kepada petugas kepolisian ke arah gedung DPRD. Demikian, Jendra. Baik, terima kasih Ervan David atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tetap berhati-hati, salam sehat, selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, menyikapi peristiwa tragis yang dialami pengemudi ojek online Afan Kurniawan dan memicu meluasnya demonstrasi, aktivis 98 Ubedillah Badrun mendesak untuk Polri harus bertanggung jawab. Dan pertanyaan kemudian, siapa yang paling bertanggung jawab dari situasi ini?
yang paling dekat dengan praktek represi yang berdampak pada korban kemanusiaan ya adalah aparat kepolisian. Karena itu kami concern bahwa ini ada persoalan serius di aparat kepolisian yang harus kita nyatakan secara. Situasi di Mapolda DIY berangsur kondusif usai kericuhan mewarnai aksi demo Jumat malam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom.